Hai Mandiri Youngsters area Lampung. Balikan lagi sama gue Farah. Ada gue Ogi di sini. Dan kita pagi-pagi kayak gini udah sampai di Sendok Mas. Sendok Mas, guys. Jadi Sendok Mas ini adalah salah satu makanan yang terkenal di Bandar Lampung sendiri, ya. Dan sekarang kita mau nyamperin seseorang yang udah spesial banget kita tunggu-tunggu. Karena apa, Far? Hari ini kita ada podcast spesial lagi bareng orang yang spesial. Sama siapa, Far? Nanti kita bakal kenalan di dalam, kita keep aja dulu. Tapi kan sebenarnya mereka udah bisa ngeliat sih, cuman kita mau surprise aja sama orang yang di dalam. Sebenarnya kalian bisa ngintip nih di bawah sini ada siapa. Bener. Ya udah kalau gitu kita masuk samperin. Yes. Yuk. Area Lampung, khususnya buat para youngster yang nonton kita. Sekarang kita udah nepatin janji kita. Ya, tadi kan kita udah opening nih. Iya. Udah tahu siapa sekarang gestarnya? Gestarnya siapa, Far? Masa iya sih? Nggak Kagak tahu. ya kan? Ini dia, kita sambut Bapak Laurentius Aris Budianto. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ini Pak beberapa minggu ini di sosial media sejak kabar kedatangan Bapak itu viral banget Pak. Gitu. Teman-teman di cabang, teman-teman Gak sabaran pengen ketemu ya. Benar, semuanya prepare untuk menyambut Bapak ke Lampung, luar biasa. Salah satunya Farah, Pak. Farah udah sampai cukur alis. Terus retouch bulu mata gue ya kan. Tuh, bisa lo lihat tuh. Nanti editor tolong di zoom muka Farah. Muka Farah tuh berubah banget menyambut Pak Aris. Bener, yang kalian harus melihat gimana gue perawatannya buat menyambut Pak Aris, luar biasa kan ya. Boleh tepuk tangan buat gue. Pak Aris. Ya. Pak, udah 2 hari lah ya Pak ya di Lampung ini Pak ya. Ini perjalanan Bapak yang pertama atau sebelum-sebelumnya sudah pernah ke Lampung nih Pak? Oke. Senang sekali ya pagi ini saya bisa ngobrol dengan teman-teman youngster. Bagi saya youngster itu adalah satu aset yang sangat penting di Region 2. Di dalam kita, seperti teman-teman tahu, kita pengen menjadi region yang disegani, baik internal maupun eksternal. Nah, salah satu pilarnya adalah youngster ini. Nah, kedatangan saya ke Lampung ini yang kedua kali. Dulu waktu tahun 2011 saya sebagai officer ya, tim leader lah di kantor pusat. Tahun 2011 di sini ada raker. Kebetulan saya PIC Region Kanwil 2 waktu itu. Nah, ini 9 tahun kemudian anugerah Tuhan ya, saya datang sebagai RCO dan area pertama di luar Palembang yang saya kunjungi area Lampung. Close dong. Jadi area pertama nih Pak ya yang kunjungi. Itu ada sebabnya. Karena area Lampung ini tadi pilar-pilarnya adalah youngster. Nah, pilar yang satu lagi kalau dari sisi area, salah satu pilar utama Region 2 itu area Lampung. Boleh tepuk tangan untuk Bangga bet ya. Bangga jadi Mandiri area Lampung. Terus daftar kerja ke Mandirinya Mandiri area Lampung. Wow. Luar biasa gue. Nah Pak, ini kan Bapak udah selang 9 tahun berarti ya dari kedatangan pertama. Gimana sih Pak kesan-kesan Bapak ngeliat Lampung 9 tahun kemudian? Ya, Lampung ini kan kalau saya melihat luar biasa ya. Di Pulau Sumatera ini adalah kota terbesar ketiga setelah Medan, Palembang, dan Lampung. Dari sisi kotanya luar biasa. Kemudian kalau lebih dalam lagi, saya 2 hari ini saya bertemu dengan ada nasabah-nasabah ya, ada 4 nasabah. Ini belum seberapanya dibanding dengan sebenarnya yang harus saya temui, dan makanya itu PR saya harus datang lagi karena di sini sangat potensi ya. Dan nasabah-nasabah ini nasabah-nasabah yang loyal, dan loyalnya ini karena apa? Karena teman-teman di area Lampung ya, baik kepala cabang mulai dari Pak Yunus, di bawah pimpinan Pak Yunus, arahan Pak Yunus, teman-teman ini bisa ngeblend ya, bisa bisa berbaur ya Pak ya. Cair. Erat dengan nasabah, masuk ke komunitas mereka, ada jalan kaki, ada sepedaan, nyanyi,
minum wine ya. Saya demen minum wine. Wow. Sama nasabah. Ada teman? Ada teman? Nah, itu membuat testimoni nasabah dengan saya, mereka cerita, bayangkan kalau nasabah bilang, ini kalau bukan karena Pak Kepala Cabang, Pak Irwansyah misalnya, di malam tersebut, aku nggak lagi di bank aku pilih bank lain karena suku bunganya lebih tinggi loh. Bank Mandiri lebih rendah, tapi saya milih karena apa? Kepala Cabangnya saya cocok. Tuh, Tepuk Pak Irwan tangan ya. Pak Irwan nonton ini, kita kelas dulu. Nanti ada foto Pak Irwan ini. Iya. Nah, Far. Yes. Bapak kan udah 2 hari di sini. Bener. Udah jalan-jalan kemana-mana aja nih Pak? Ke cabang-cabang yang di luar kota udah Pak kemarin? Ya, saya usahakan setiap saya kunjungan itu usahakan sebanyak mungkin cabang saya kunjungi supaya apa? Supaya kita ini kan pengen solid ya, kompak, satu frekuensi. Ya, kalau udah satu frekuensi, nah makanya saya satu-satu saya datengin. Lumayan, mulai dari Kalianda, Kemiling, cabang dalam kota udah semua. Nah, Kota Bumi, Metro dan lain-lain, termasuk Liwa, itu PR saya. Pasti saya kesini kan dekat aja. Liwa sih bagus ya Pak ya. Dingin pariwisatanya Pak, pariwisata itu oke banget. Nah, ngomong-ngomong makanan nih, pariwisata nggak pasti kaitannya dengan makanan ya. Bener. Bapak di Lampung nih selama 2 hari udah nyobain makanan apa aja nih Jadi Pak? gini, kalau yang kenal saya mereka pasti tahu apa kesukaan saya itu sering saya posting juga ya. Pertama sate. Yang kedua pete. Wah, pete. Mantap Emang sih. enak Ya, Pak. dan dua-duanya itu aku udah dapat. Jadi kemarin sate yang paling terkenal di sini adalah sate Saleh ya. Sate Saleh. Metro kan? Dari Metro bener. itu. Kemarin rutenya kita mau ke Sate Saleh tapi ternyata waktunya nggak Nggak match. sesuai. Akhirnya si sate itu dibawa ke Dibungkusin Lampung. ya, Pak ya? Iya, jadi kita makan sate Metro waktu saya datang makan siang itu. Nah, kemudian malamnya kan ada makan enak itu di Uduk Toha. Uduk Toha, Pak. Bukan Uduk yang Toha. resto tempatnya Pak dibeli Pak Tom itu resto apa ya? Live fish. Ya. Live Live fish. fish. Seafood ya? Ya, Oh, seafood. seafood. Itu juga makanannya enak. Wih, Sambil ngewain kita. Wah. Nah, habis cocok dari situ banget. sampai hotel, Pak Yunus, saya suruh Pak Yunus pulang aja deh. Saya ke Tasibuk Toha. Oh, Makan lagi. Jadi makan lagi tuh Yes. malam itu. pokoknya Gitu. kalau udah sampai Lampung, Ya. segala kuliner yang Harus. favorit harus Nah, dicoba. di Uduk Toha ada yang favorit Bapak pasti. Apa itu? Pete goreng. Pete. Dan terima kasih loh teman-teman Lampung ya sudah membranding itu. Itu kan ikon kuliner di sini. sekali, benar, Pak. Bank Mandiri di sana sudah di branding luar biasa. Iya. Luar biasa. Keren. Terima kasih ya teman-teman area Lampung ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa banget nih Pak. Tanggapan Bapak sendiri nih Pak tentang Mandirian area Lampung tuh gimana? Nah, sekarang ini kan era Bank Mandiri itu adalah era tidak sungkan ya, era terbuka. Benar. Nah, ini cocok banget nih dengan teman-teman Mandirian area Lampung sudah seperti itu ya. Tepuk tangan ya. Datang lagi. Nah, ini udah nggak zamannya lagi ketemu RCO itu kita diem duduk di pojokan ya, kemudian ada ketetesan Shower ya, jadwal Pak? cahaya dari atas, tapi teman-teman tuh terbuka Pak, ini gini ya, foto Bener. follower saya nambah IG Wih. banyak itu. Tuh, teman-teman udah follow belum IG Paris? Bener. Kalau Harus belum di-follow. follow berarti kalian kurang update, kudet. Iya nggak Pak? Oke, tapi gue ngerasa sih abis ini langsung Wah, follow banget. di mana ada linknya? Ada IG-nya? Cek di Ada mana? dong. Di sini. Di sini. Tapi gini, untuk IG itu bagi saya bukan sarana untuk populer ya. Iya, benar. Tapi yang lebih penting dari itu saya pengen mengkomunikasikan apa-apa yang sudah kita lakukan di Region 2 supaya apa? Supaya di tempat lain misalnya belum melakukan, kok di Palembang seperti ini ya, di Lampung seperti ini ya, bisa mencontoh ya. Iya. Nah, terus yang penting bagi kita sebagai leader itu jangan meng-create follower. Sebagai leader kita harus meng-create leader ya. Jadi misalnya di level CEO ya harus banyak mungkin di bawahnya promosi itu meng-create leader. Nah, untuk meng-create leader kita nggak harus populer, tapi kita bisa mengajak tim kita itu untuk menuju goal kita. Tadi kan goal kita jelas, pengen menjadi region yang disegani. Yang disegani itu tentunya apa? Harus bagus dong performanya. Nah, makanya
kita sebagai leader harus mengajak itu ke sana. Nah, tuh Mandirian. Jadi udah panjang nih cerita kita sama Pak Aris. Bener. Tapi kita nggak tahu nih, Pak Aris tuh mulai masuk Mandiri itu kapan? Ya. Dan posisinya apa sih Pak? Apa? Sampai dengan RCO nih. Oke. Ceritanya gimana sih Pak? Jadi saya itu masuk udah cukup lama ya. Iya. Kalian lahir tahun berapa sih? Aku 92 Pak. Aku 93 Pak. Nah, saya masuk dulu Bank Legasi ya. Iya. Oh legasi. Legasi Bank Bumi Daya dulu namanya. Kalau di sini cabangnya di Teluk Betung. Oh Cabang iya, Teluk Betung. yang Pak Irwan ya Pak Ya ya? itu khas kayak gitu tuh gedung-gedungnya. Itu tahun 96. 96. Jadi kalian masih umur Masih 3 tahun, merangkak. saya udah kerja. Sekarang udah jadi satu tim Udah satu kerja, meja. ya. Luar biasa. Betapa udah tuanya saya. Nah, jadi waktu itu saya masuk, terus kemudian saya memang mengawali itu sebagai dulu namanya relationship manager kalau RM. Wah, RM cuy. RM di bagian kredit sampai dengan tahun 2000. Setelah itu kan merger ya, Iya. merger saya di commercial banking, Mhm. terus kemudian sempat menjadi commercial manager itu tahun 2006. 2006. Ya, 2007 kemudian saya menjadi kepala cabang Di mana community itu, Pak? di Sorong. Di Sorong. Sorong itu adanya di Papua Barat, ada kepala burung Kepala itu di burung, ujungnya. Oke. Raja 4 itu. Saya di situ selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi Kemudian pindah-pindah sempat ke kantor pusat tahun 2010. 2010. Di mana saya menjadi PIC dari Region 2. Jadi khusus dibagi PIC saya menghandle PIC di Region 2. Itu saya di Regional Network ya. Iya. Tempatnya almarhum Pak Marwan guru headnya. Nah, di situ aku datang ke Lampung. Terus juga ke Palembang. Ya, dari situ saya kemudian menjadi Business Development Manager BDM di Semarang. Oh, Semarang. Ya, bos saya tahu nggak siapa? Siapa Pak? Pak Aribowo. Wow. Jadi Pak Aribowo sebagai kepala wilayah, aku BDM-nya. Oh, gitu. Luar biasa. BDM sekarang mirip-mirip RFH Pak Edi Sinulinga. Oh iya, iya. Seperti itulah pekerjaannya kira-kira. Oh. Habis dari situ saya itu 1 tahun Di 7 Semarang bulan ya, di gitu, Pak. Semarang. Kemudian saya pindah sebagai area head, itu namanya area manager 2014 itu di Sorong. Di Sorong. Kembali lagi. Balik lagi ke Sorong. Waktu Pak. saya kepala cabang itu belum sebagai area ya, karena waktu itu kita masih community branch ya Pak ya? ikut ke region 10, jadi belum dipecah. Oh, oke. Makanya areanya hanya satu area Jayapura. Kemudian 2014 saya sebagai area manager, kemudian ada reorganisasi sebagai area head ya, masih di situ juga. 1 tahun 3 bulan saya di Sorong, kemudian saya menjadi GM Dili Timur Leste, Wow. Bank Mandiri. Keluar negeri Pak. Ya, Negeri ya. yang yang sekarang yang gantikan saya pada waktu itu Pak Yan ya. Jadi Iya, benar, di Pak Dili Yan. saya 2,5 tahun. Mhm. Lumayan lah ya. Lumayan, Pak ya. Gajinya dolar ya. Wow, dolar. Tuh temen-temen mau yang gajinya dolar dili. Ya Pak, kayak kita enaknya minum dulu Pak. Oh, iya, iya. Dulu nih Pak. Ini teh Lampung ya? Ini teh Teh Lampung, walaupun kopinya terkenal tapi tehnya enak Tehnya juga Pak. enak. Wangi sekali tehnya ya. Wow. Nah, Luar biasa. habis dari situ aku 2,5 tahun ya. Iya. Saya kemudian ke region 12 Region 12. sebagai regional transaction and consumer RTCH ya Pak ya? head ya. Transaction and consumer head. Regional RTCH. Transaction and Consumer Kalau di Head. sini Pak Diasbala. Iya. Di sana 1 tahun 1 bulan. Mhm. Saya dipindahkan ke Surabaya oleh direksi Mhm. sebagai RCBDH. Wah, bapak gue Pak. Oh, kamu Ya. ya. Bapaknya anak SME, mikro. Kamu di Migro ya? Aku di SME Pak. SMA ya. Saya di sana kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya Pak ya? Ya. Di Surabaya. Di Surabaya. Kemudian ditugaskan ke sini menggantikan bos saya Wih. dulu, Pak Aribowo Pak ya. Aribowo ya. Mungkin Pak Aribowo bakal nonton nih. Iya. Dada-dada dulu Dada-dada nih sama dulu. Pak Ari nih. Oh Pak, kangen Lampung nggak Pak? Main-main lagi dong ke Lampung. Tadi sih aku belum ini ya. Saya kan di sini ketemu nasabah juga ya. Iya Pak. Oh iya Pak. Nasabah sih luar biasa loh. Luar biasa. Welcome. ya, Pak? Ini apa namanya modal bagi teman-teman di sini untuk bisa ngeblend lagi. Hmm. Aku aja tadi malam ada yang dengan nasabah itu 5 jam.
Dari jam 6 sampai jam 9 malam ada minum wine, ada nyanyi ya. Kemudian ngobrol-ngobrol apa namanya? Asik lah. Seru ya kayaknya. Kita lihat di IG-nya sih kayaknya seru nih. Engage-nya itu terlalu erat banget erat gitu banget. ya. Itu harus kita bangun ya. Harus bangun, dan kita juga nih sebagai muda-muda juga memfollow up gitu ya apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kita lebih erat lagi sama nasabahnya. Kita menjaga ya Pak ya, sama nasabah juga menjaga hubungannya. Itu gitu. kita lakukan karena sebagai pemimpin kita harus apa namanya? Walk the talk ya. Harus menjadi role model, harus menjadi inspirasi. Kalau misalnya gini di Region 2 lo itu RCIO-nya cuman di belakang meja ya. Nanti kan kita nyuruh-nyuruh kalian nggak mau juga gerak. Tapi kalau kita memimpin di depan, ini loh kita kena nasabah, ya otomatis teman-teman yang lain akan mengikuti ya. Benar Pak Aris, untuk dari perjalanan Bapak nih dari Bank Mandiri pertama sampai hari ini gitu Pak, itu pengalaman yang paling berkesan apa sih Pak? Atau ada suka dukanya apa nih? Suka duka ya, dukanya hampir nggak ada lah karena kita sebagai pegawai Bank Mandiri itu saya terus terang merasa bangga ya. Saya ini hanya anak ya dari seorang guru ya. Artinya apa? Artinya bukan kita mau menjelekkan profesi guru. Profesi guru itu adalah profesi yang mulia. Guru itu biasanya begini, meskipun gajinya kecil, tapi dia pengen anak-anaknya itu maju, anak-anaknya itu sekolah tinggi. Itu makanya orang tua saya dengan segala keterbatasannya ya, kita menyekolah ada saya 3 bersaudara dengan gaji yang terbatas itu bisa disekolahkan ya dengan cara hutang, dengan cara menggandakan SK bank dan lain-lain lah. Itu apa namanya menginspirasi saya bahwa aku anak desa di suatu desa di Sleman. Nah kemudian saya bisa masuk bank, makanya kalau ditanya suka dan duka penuh dengan suka ya. Kita bersyukur seorang anak desa, guru yang kita gaji saya lebih besar dari orang tua saya. Itu saya syukuri sehingga saya bisa menikmati pekerjaan, terus juga bisa keluar negeri ya, dapat hadiah ini itu dari reward kontes ya, gitu keluar negeri. Saya juga pernah diberikan predikat sebagai Mandiri Best Employee. Tahun berapa itu Pak? Luar biasa. Jadi tepuk tangan saya dulu. itu Bisa kita contoh dua ya? kali ya. 2 kali Pak. Yang pertama itu dulu namanya masih pegawai teladan. Oh, itu ada. Itu di 2004 itu kan dianugerahkannya di 2005. 2005. Nah, kemudian di 2015. 2005. Itu baru berarti Pak. kinerja 2014. Waktu saya sebagai area head Sorong. Oh, masih. Nah, hadiahnya luar biasa. Saya bisa ke Yerusalem dengan istri dibiayai oleh Bank Mandiri. Bank Mandiri. Berarti Itu kalau pengalaman misalnya- yang paling berkesan saya itu lah. Berarti kalau misalnya di Bank Mandiri gitu ya Pak ya, kita ikut apa sih kayak kontes apa gimana gitu, mereka tuh memberikan reward yang baik gitu ya Pak ya? Ya, sebenarnya bukan juga hadiah itu yang menjadi motivasi bagi kita ya. Tapi itu hanya ikutan aja. Yang penting gini, kalau saya masa kerja saya kan sudah lebih dari 20 tahun ya. Nah, kalau yang saya lakukan selama ini gini, saya tidak pernah mentargetkan saya harus jabatan apa enggak. Kita mengalir, setiap apa yang diamanahkan kepada kita eksekusi dengan baik. Seperti sekarang kita diamanahkan di Region 2, kita bagaimana caranya memberikan warna agar Region 2 ini lebih baik. Hingga kita di region yang disegani internal maupun eksternal. Eksternal itu gini loh, kalau Mandirian nih ketemu dengan bank lain udah takut nih. Iya. Karena apa? Wah gila ini dengan nasabahnya erat banget nih, ya kan? Oh kreatif banget nih bang. Kayak yang area Lampung lah, ini kan kreatif ya. Ini modal juga yang harus kita kita terus kembangkan ya Pak ya. Nah kalau misalnya Bapak nih melihat para Milenial. milenial sekarang gitu Pak, Ya. apa sih Pak menurut Bapak peran mereka, posisi mereka gitu? Di Bank Mandiri sih khususnya. Benar, Pak. khususnya Ya. di Bank Mandiri. ya. Jadi kan memang Bank Mandiri berubah secara komposisi pegawai. Ya. Sekarang juga zaman berubah ya. Kita sekarang lebih banyak komposisi pegawai kita adalah teman-teman
seperti ini, dua youngster ini Mbak Farah sama Mas Ogi. Ogi. Ini kan kelahiran 90-an ke atas. Ini kan kita anggap sebagai milenial. Kalau saya kolonial. Wah, tapi tetap jiwanya pasti milenial. Jiwanya Jadi kalau saya milenial. menganggap itu bahwa teman-teman ini adalah mitra, partner yang strategis. Ya. Karena apa? Begitu banyak kelebihan teman-teman milenial. Aku juga punya anak kan, anak-anak milenial. Oh iya. Yang saya nggak tahu mereka tahu. Kalau urusan dengan gadget ya, urusan dengan internet, dengan apa, aku selain ke mereka. Nah, untuk supaya kita bisa menyelami teman-teman milenial seperti apa, yaitu kita juga harus bisa berpikir seperti mereka. Ya meskipun kita usianya sudah hampir kepala 5 ya. Hampir. Belum, masih Belum hampir. sampai. Tapi ya kita jangan terus kita sebagai birokrat karena RCO harus duduk begini ngobrol, enggak usah. Kita alami ya. Kalau saya memang dari dulu seperti ini. Jadi dari dulu seperti ini, kalau yang kenal dengan saya sekarang juga seperti ini. Jadi kita nggak perlu berubah karena ini dan itu ya. Kita harus alami. Nah, milenial itu menurut saya merupakan aset penting yang harus kita jaga, kita rawat, kita jadikan mitra, dan kita berikan kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada Region 2 ini dengan baik. Nah Far, kan kalau misalnya kita lihat-lihat nih, Pak Aris ini aktif banget di Instagram ya. Pak, Aktif ya? banget. Update. Baru sampai udah ada postingannya. Iya. Baru ketemu satu lagi, Benar. ada lagi postingannya. Kenapa sih Pak milih Instagram sebagai media yang Bapak, diaktifin nih? oh. Dari ada kan dulu ada Facebook, Ya. terus Benar. ada Friendster ya zaman kita Friendster, dulu. iya. Sekarang ada Instagram. Kenapa Bapak milih Instagram buat? Saya sebenarnya yang pertama Media sosial. Facebook itu saya 2007 waktu saya kepala cabang di Sorong 2009 itu baru mulai. Itu saya udah memanfaatkan itu. Media sosialnya. Saya manfaatkan itu yang tadi saya bilang bahwa saya pengen mengkomunikasikan apa-apa yang ini supaya teman-teman di tempat lain itu bisa sebagai sharing saya itulah gitu. Apalagi misalnya sekarang di Region 2 ini kan luas banget tuh, ada 6 provinsi. 6 provinsi. 6 provinsi belum tentu semuanya bisa ketemu dengan saya, apalagi lagi masa pandemi. Makanya pertama saya datang ke ini, kalau teman-teman ingat, saya kan bikin video yang nyanyi head itu nyanyi benar. semua, mulai dari RCO, regional head sampai dengan teman-teman head yang suaranya juga ya lumayan ini. Tapi kita tujuan utamanya adalah kita pengen mengkomunikasikan, ini loh ada RCO yang baru, regional head yang baru, terus juga kita menyemangati teman-teman yang lagi di masa pandemi itu agar tetap semangat, ya dengan cara itu media sosial itu menurut saya sangat strategis. Kita pakai sebagai sarana komunikasi. Nah juga untuk pekerjaan, misalnya ini kan RM nih, RM kan? RM Pak. Kalau saya OTS ke nasabah, saya posting. Nah itu di situ kelihatan tanggalnya. Nanti saya akan tagih ke RM itu yang kita sudah ini sudah Sampai di mana? Sampai di mana. Jadi kita dengan cara yang fun itu kita bisa monitor ya. Tapi kita juga bisa produktif ya. Tapi kita mengemas itu menjadi dan kita juga ingin menyampaikan pesan bahwa ke teman-teman yang lain, di sana bikin seperti ini bagus loh, coba kamu bikin. Nah itu jadi bukan narsis untuk kepentingan pribadi ya, tapi setidaknya kalau saya itu sebagai hiburan juga, itu ada hiburan. Saya merasa senang tuh kalau bisa men-sharing sesuatu yang baik. Siap. Nah itu kan Bapak sibuk banget nih jadwalnya kan Pak ya. Bener. Ada admin nggak sih Pak? Atau Bapak memang ada waktu khusus nih untuk posting atau untuk ambil videonya gitu sih Pak? Saya ini selalu meng-create orang-orang di sekitar saya ini untuk dia sudah tahu tuh. Kayak sekarang driver saya yang namanya Om Rahman ini, dia sudah tahu tuh mengambil momen-momen yang dia harus foto. Waktu di Papua, di Surabaya itu driver saya juga seperti itu. Kemudian di Papua, terus juga karena mereka tahu untuk ambil momen-momen yang penting itu, rupanya ya di sekitar saya ada mereka
tahu lah gitu. Aku jadi nggak ada akun khusus. Kalau posting ya posting Posting saya aja. posting karena saya memang suka. Jadi kita ini 2 hari yang lalu udah buka Q&A nih di Instagram @mandiriyoungsters_Lampung. Ya, ini juga kita ngasih kesempatan buat teman-teman Mandiri Youngster area Lampung yang mungkin belum sempat ketemu Pak Aris ya kan. Ada yang mau ditanyain, ada yang dikepoin. Ini dia saatnya kita bacain pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari siapa, Far? Dari @Revi nih Pak, katanya si Revi. Revi Kalianda itu ya. Revi Kalianda. Revi Kalianda ya. Iya. Teman-teman yang kenal sama Revi, komen dong Revi dari mana? Katanya Revi nih Pak, Pak Aris waktu kecil cita-citanya mau jadi apa ya Pak? Oke. Waktu saya kecil karena orang tua saya itu kan guru ya. Kita hidup sederhana. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain itu kita maksudnya apa ya? Beli baju setahun sekali kayak gitu ya. Lebaran doang ya Pak? Ya, jadi waktu itu saya pengen memang menjadi waktu itu ya pegawai BUMN pada waktu itu. Luar biasa. Lihat Memang cita-cita. Ya, Cita-citanya. pegawai bank. Pegawai bank, wow. Tercapai juga. Alhamdulillah ya Pak ya. Segera bisa mencapai cita-citanya. Sampai cita-citanya. Nah nih lanjut ya Bay. Pertanyaan kedua ada dari PBO kita nih, namanya @dandijalu ya IG-nya. Nah dia nanya nih Pak, Pak kalau Bapak pengen jadi superhero, Bapak pengen jadi superhero apa sih Pak dan kenapa kata dia? Oh, superhero ya. Kayaknya dia hobi superhero nih Pak. Pengen menjadi Iron Man Iron Man. Kenapa tuh Pak? karena dia smart, dia paling sakti juga ya. Kalau kita lihat di Avenger itu, dia terakhir kan kalau kita nonton yang apa End of Game ya, yang End of terakhir, Game. itu dia berkorban ya, dia mati untuk yang lain. Wah Hebat. hebat, mantep ya. Kirain tadi Bapak mau jadi Iron Man karena bisa terbang. Atau jadi Kalau Thor. Lampung Gua cepet, tahu. ya kan? Terus Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir kita ambil dari mana ya? Dari siapa? Coba mana yang paling Kita baca unik, dulu. yang paling keren, dicek-cek dulu Far. Iya, benar ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Kira-kira yang mana ya? Apa Pak Aris aja nih yang milih ya? Iya, boleh deh. Boleh ya? Pak Aris, ini terlalu banyak. iya. Ini belum kan? Dari sini ini belum. Oke. Oke. Ini dari @devi_putri_Aryani katanya. Pak Aris mau tanya, kalau rotasi MKA itu antar klaster atau hanya unit dalam klaster ya? Nah, Oke. Jadi teknis sekali Pak ya pertanyaannya. nggak apa-apa. Luar Yang biasa ya. namanya mutasi itu tentunya untuk pengembangan organisasi, pengembangan pegawai sesuai kebutuhan. Tapi kita juga harus melihat kebutuhan kalau kayak MKA ini kan dia tidak ada fasilitas rumah dinas ya, Iya. karena masih sebagai pelaksana. Tentunya rotasinya akan diatur supaya dia tidak mengeluarkan ongkos tambahan, harus kontrak rumah dan lain-lain. Nanti itu Pertimbangkan ya. Banyak kewenangan- pertimbangan ya Pak ya. kewenangannya ada di area head. Oke. Nah, kayaknya cukup 3 aja ya Pak ya. 3 aja tentang luar biasa sekali Mandiri Youngster area Lampung, khususnya di Bandar Lampung ya. Ya. Udah nanyain, tanya-tanya sama Pak Aris. Mohon maaf banget nih kalau misalnya nggak bisa kita bacain semua ya Pak ya, terkait waktu, dan mungkin lain waktu nanti kita bisa nanya-nanya lagi barangan Pak Aris ya. Dan sekarang adalah segmen yang ditunggu-tunggu. Bentar Far, itu? kita jangan langsung loncat ke segmen yang itu. Oh jangan, kemana nih? Tahu nggak sih Pak Aris itu pernah ngirim karangan bunga waktu Didi Kempot meninggal. Oh. Nah, nih bisa dilihat nih. Nih ada di sini nih teman-teman. Foto Pak Aris ngeposting Foto Pak itu ya. Aris, ya. Nah, tapi kita nggak lengkap dong Pak kalau kita nggak dengar suara Pak Aris. Bener. Setuju nggak? Setuju ya Pak ya. Kita udah siapin Propertinya udah propertinya. kita prepare. Bener, udah kita prepare. Mic-nya boleh gunjang. Nah, cek-cek, wih, udah on nih Pak mic-nya. Waduh. Kayaknya harus nyanyi nih. Silakan, Kita karaokean Pak, aja Pak. Pak ya. Bapak hafalkan lagu-lagu Didi Kempot? Alasannya kenapa sih Pak Bapak suka sama Didi Kempot Pak? Ini waktu saya di Surabaya, Mm-mm. saya sebagai FCPDH, Mm-mm. disitulah saya mulai mengenal. Karena teman-teman saya kan pasukan mikro, Iya. pasukan mikro, kemudian juga pasukan SME. Hmm. Pasukan mikro ini kita harus sentuh supaya
Satu frekuensi. Kita jadikan mereka sobat ambiar. Sobat ambiar. Sebelumnya Bapak udah pernah ketemu langsung apa enggak sama Kebetulan di Surabaya kita ngundang. Undang. Sempet ngundang. Saking senengnya makanya kita undang Pak Didi Kempot almarhum waktu itu. Ya. Pasti ambiar banget tuh acara ya. Bener banget, Pak. Langsung dateng ke Kempot ya. Dah, gimana? Kita langsung Oke, aja nih dengan gimana suara dulu? Paris. Udah siap lagunya? Yuk yang mau joget, teman-teman semua yang mau joget. Boleh joget Boleh bareng Pak banget. Aris. Pamer bujo ini. Rasane wong nandang kangen. Atiku rasane beton. Tansah kelingan. Kan pengen nyawang. Sedelo wani wis omong tenang. Itu janji nenggane kowe ngapusi nganti sprene suwe aku ngenteni nangis batinku terus terus netes cendol dawet cendol dawet cendol Gak habis-habis nih, Pak. Oke. Aduh, kayaknya tuh Gak akan habis ini, Pak. Gak akan habis dan Gak mungkin akan habis. kita waktunya juga terbatas Iya, ya. waktu terbatas Next banget time ini. kita bakalan karaoke bareng Pak Aris tuh kayaknya seharian ya Pak ya. Kita all day long di All Kempot. day long. Tadi malam kita juga nyanyi ya sama Pak Kingwi. Pak Kingwi. Pak Kingwi. Luar biasa. Nah, tadi kita udah pemanasan. Capek banget. Luar biasa tapi suaranya Pak Aris oke Oke loh. banget, oke Sobat banget. ambiar banget Pak. Nah. Dan sekarang kita mau main games tebak lagu. Kata Pak Aris gue dikerjain apa lagi sih? Aduh, Ya Allah. suruh nebak lagu nih, lagu apa nih Bener kira-kira? apa lagi sih ini? Tenang, Pak. Ini lagunya lagu-lagu yang Disesuaikan ya. yang hits di Bapak. Yang hits di Bapak dan Bapak juga pasti udah tahu lah ya. Iya. Bapak kan pasti musikalitasnya tinggi. Kita harus uji nih di sini. Benar, kita uji nyali ya. Yang Uji nyali. pertama, ayo ini kira-kira lagunya apa ya? Lagu apa nih, Pak? Waduh, aduh ngerti. Ayo, Pak. Ayo Pak. It's my life. Woi, siapa penyanyi? Bon Jovi. Oh, ini di Pak. Di It's my life. Masuk lagu kedua. Baru lagu pertama, Baru lagu kedua udah sekarang oke. lagu kedua. Lagu kedua. Deg-degan nih, gue yang deg-degan. Kenal nggak, Pak? Kertonya nomor dosen. Kenyataannya pergi Semuanya. Kartonya meninggalkan berkong janjimu. Oke, next. Kita Oke. lagu keberapa sekarang? Aduh. Lagu ketiga. Lagu ketiga ya, oke, Lagu lagu ketiga. ketiga. Ada lagunya siapa? Nah, iya, Pak. Iya. Cinta ya? Yes. Siapa penyanyi? Woi. Memang ini yang terbaik. Ini lagunya Pak Aribo. Lagu Pak
kecapean loh ini betul-betul loh ini. Bener Pak. Berarti memang musikalitasnya Jangan dikira pemirsa itu dikira aku tahu. Teman-teman Oh, iya. ini nggak ada settingan, Bener. ini real. Ini Bener. kita milih lagu sesuai keinginan kita aja sih Keinginan sebenarnya. kita ya, atau Bapak harus nebak aja ya. Iya. Dan semuanya udah 3 lagu ketebak semua. Oke, Kita semua. masuk ke lagu dong Pak. Apakah Lagu Pak apa nih? Aris bisa menebak lagu berikut ini? Nah, Mati. woi, teman-teman ini baru intro, baru Udah tahu. keren banget. Bener. Ada challenge-nya juga ya Pak. Barusan ngomong. Baru mau nyanyi. Lagu nyanyi. kesukaan saya tadi. Wih, berarti nanti kita harus nyanyi lagi Kita tuh. harus nyanyi lagi abis ini ya. Lagu Lagu terakhir. terakhir. Stasiun balapan. Jadi kembali, sobat ambiar. Berarti Janji lu ngomong Kita joget apa ya? Lagu yang terakhir kita joget ya. Stasiun balapan. Udah selesai tadi kenangan. dan Luar keluar biasa. Duh, ya ini beneran waktunya Seru ini banget ya. sih, seru banget. ya. Parah, Kita parah, cuma seru banget. butuh di waktu aja ya Pak ya. Iya. Karena waktu kita juga terbatas. terbatas. Jadi Paris lagunya masih ada kegiatan. bener. Jadi lagunya kita cut-cutin. Next time apa ya? Pokoknya kita harus buat acara lagi lah kalau misalnya Pak Aris Dengan datang. mandirian seluruhnya nih kalau Yang bisa kita area ya Pak ya. Lampung, ya biar mandirian area Lampung di yang nonton ini juga ikut merasakan kebahagiaan. Yes, bener Kita banget. berbagi hari ini gitu ya. Nah, nih Pak, sekarang kita udah di Penghujung penghujung dari- acara. bener banget. Harapan Bapak sih Pak Oke. untuk mandirian area Lampung ini seperti apa gitu? Ya, saya baru 2 hari berada di area Lampung, tapi saya merasakan aura kreativitas ya yang luar biasa. Yes. Aku lihat juga kompak, terus juga smart ya. Ke nasabah juga deket. Nah, harapan saya adalah tolong itu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Karena apa? Area Lampung ini salah satu pilar utama saya ya. Aku nitip Region 2 kalau kita ingin menjadi region yang disegani, internal dan eksternal, tulang punggungnya adalah dari area Lampungnya. Aku titip teman-teman youngster, tolong influence sekitarnya, teman-teman yang lain untuk kita benar-benar area Lampung itu menjadi tiang yang kokoh bagi Region 2 ini. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Untuk area Lampung dan mandirian seluruhnya. Terima kasih ya Pak ya, semoga harapan ini bisa kita Bisa tersampaikan dan- sampaikan untuk mandirian yang nonton kita pada pagi hari Pagi hari ini ini, gitu. Ya waktu Bapak terbatas juga. Bener. Kayaknya kita seperti biasa nih Far, di Apa itu? ending kita harus kasih souvenir dong. Oh iya. Buat bintang Bener. tamu kita. Buat Pak Aris. mana Pak nih Aris, souvenirnya nih? kita ada souvenir nih Pak. Ada souvenir nih Pak. Oh, waduh. Nah, souvenirnya berupa baju mandirian Nggak lengkap nih kalau Lampung. Bapak nggak pakai youngster area Lampung. Bener. Nah, Keren ya. Boleh Pak ditunjukin ke kamera? Iya, iya. Nanti dipakai ya Pak ya. Iya, Untuk pasti saya pada pakai. Kemanapun Bapak pakai jalan-jalan ataupun kunjungan. Bapak hobi sepedahan. nanti Hobi kalau dipakai sepeda. ya. Oke, makasih ya teman-teman ya, Ya. youngster ya. Makasih. Siap, Siap. luar biasa Pak Aris. Oke teman-teman, hari ini kayaknya kita cukup dulu Pak ya. Cukup dulu ya. Udah waktunya udah mepet banget. Ya. Nanti lain kesempatan kita ngobrol lagi bareng Pak Aris. Tentunya Pak Aris pasti akan datang lagi nih. Pak. Siap, pasti. Pastinya. Nah, kita mau ngajak Pak Aris nih untuk teman-teman bisa follow Pak. Mungkin IG kita ada di sini. Ya, sini. Jangan lupa di like, Like, comment, and subscribe. subscribe. Kalau gitu sampai jumpa di next video kita berikutnya dan dadah. Ya, Region 2 area Lampung. Ya. Lampung.